Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Alokasikan anggaran penanganan banjir, Rusli berterima kasih ke Suharso. 21 OPD Pemprov Gorontalo lampaui realisasi penyerapan APBD. Peringatan hari ulang tahun ke-76 PMI di Gorontalo berlangsung sederhana. Wagub Idris minta pembangunan RHIR dipacu. Wagub Idris tinjau destinasi wisata religi Bubohu. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengapresiasi peran Menteri PPN Bappenas Suharso Mono Arfa untuk penanganan banjir di Gorontalo. Suharso pada Agustus tahun lalu pernah datang ke Gorontalo dan meninjau aliran Sungai Bone yang selalu meluap saat musim penghujan tiba. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengapresiasi peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPN Bappenas, Suharso Mono Arfa untuk penanganan banjir Gorontalo. Suharso pada Agustus tahun lalu pernah datang ke Gorontalo dan meninjau aliran Sungai Bone yang selalu meluap saat musim penghujan tiba. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II kala itu mengusulkan anggaran lebih kurang 300 miliar rupiah untuk beberapa pekerjaan di sepanjang aliran Sungai Bone. Semua usulan itu disetujui oleh Bappenas tahun 2021 ini. Saya berterima kasih kepada Balai Sungai, Menteri PU, Menteri PPN, kepada Bappenas, Bapak Suharso yang telah berfungsi saya ingat bulan Agustus tahun lalu, dan dia berjanji akan menganggarkan anggaran untuk perbaikan sungai, bantaran Sungai Bone ini dan Bolango karena sering mengancam masyarakat ketika hujan turun atau banjir. Dan beliau juga sempat menyaksikan waktu itu pasca banjir, beliau datang, dia lihat seperti ini dan dijanjikan kepada kita, kepada Balai Sungai untuk dianggarkan tahun ini. Nah sekarang alhamdulillah anggarannya sudah cukup besar dan ada, sudah tender pelaksanaannya sudah ada, tapi terhambat terkendala dengan rumah-rumah masyarakat yang sudah menjalar ke sungai. Ini yang jadi hambatan. Kita masukin material saja, alat ini bergerak sudah susah. Nah gimana ini? Rakyat minta kita memperbaiki sungai. Datang anggaran mereka tidak. Tanggul di Kelurahan Bugis menjadi satu dari 6 paket pekerjaan penanganan banjir di Kota Gorontalo. Tanggul itu berperan vital menahan luapan air sungai. Tahun lalu Kota Gorontalo 9 kali diterjang banjir akibat tanggul yang roboh. Salah satu kendala utama perbaikan tanggul Sungai Bone di Kelurahan Bugis yakni akses jalan yang sempit untuk dilalui mobil proyek. Beberapa warga di bantaran sungai juga enggan direlokasi padahal lahan itu menjadi lokasi pembuatan tanggul. Untuk menyelesaikan hal tersebut, Gubernur Rusli berencana mengundang warga di lokasi untuk diajak berdiskusi. Bagaimanapun lanjut Rusli, pekerjaan tanggul harus selesai untuk kebutuhan banyak masyarakat supaya terhindari dari banjir.
Sebanyak 21 organisasi perangkat daerah di Provinsi Gorontalo hingga triwulan 2 tahun 2021 sudah melampaui target anggaran provinsi sebesar 66%. Sebanyak 21 organisasi perangkat daerah di Provinsi Gorontalo hingga triwulan 2 tahun 2021 sudah melampaui target serapan anggaran provinsi sebesar 66%. Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam rapat pimpinan evaluasi penyerapan anggaran APBD tahun 2021 yang berlangsung di Aula Rujab Gubernur pada Senin 20 September 2021. Rapat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD tersebut dipimpin langsung Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang didampingi Wagub Idris Rahim dan Sekda Prof Gorontalo Darda Daraba. Sagita menambahkan anggaran ini sudah termasuk APBD perubahan. Ia menyebutkan ada beberapa dinas yang memang realisasinya masih rendah dikarenakan terlambat melakukan lelang. Oktober nanti termin tahap 2 harus segera dicairkan, tetapi sebelum pencairan tahap 2, target fisik harus terlampaui 75%. Realisasi fisik dan keuangan Pemprov Gorontalo hingga Agustus 2021 adalah realisasi fisik 66,87% dari target 64,27% dan realisasi keuangan 55,49% dari target 61,94%. Jika dilihat realisasi fisik melampaui target sementara realisasi keuangan masih agak rendah. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Palang Merah Indonesia berlangsung sederhana bertempat di markas PMI Kelurahan Dulomo Selatan, Kota Gorontalo pada Minggu 19 September 2021. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie hadir didampingi Ketua PMI Provinsi Gorontalo Ishak Liputo dan jajaran pengurusnya. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Palang Merah Indonesia di Provinsi Gorontalo berlangsung sederhana bertempat di markas PMI Kelurahan Dulomo Selatan, Kota Gorontalo pada Minggu 19 September 2021. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie hadir didampingi Ketua PMI Provinsi Ishak Liputo dan jajaran pengurusnya. PMI Kabupaten dan Kota mengikuti secara daring. Puncak peringatan ulang tahun ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur Rusli. Rosman Bumulo diberi kehormatan menerima potongan pertama sebagai pendonor darah terbanyak di Gorontalo, yakni 170 kali. Gubernur 2 periode itu berharap agar pengurus dan relawan PMI menjadikan hari ulang tahun sebagai momentum refleksi diri. PMI harus melihat kembali sejauh mana baktinya untuk bangsa dan negara bagi kemanusiaan. Yang berikutnya, kalau saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus PMI, baik provinsi, kabupaten, kota, yang begitu tangguh, gagah, ikhlas, tulus melaksanakan tugas kemanusiaan ini. Kita di sini tidak pernah pujian, tidak ada pencitraan, juga tidak ada honor untuk menjadi pengurus PMI. Itu yang paling kita banggakan. Semoga PMI ke depan makin maju, khusus kebutuhan darah bagi pasien atau masyarakat Gorontalo segera terpenuhi. Dan terakhir, saya juga sebagai pelindung menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua Umum PMI Pak Yusuf Kala, dan kita harus mengikuti beliau. Di saat usia beliau sudah cukup sepuh, tapi masih mau mengurus PMI dan begitu gigih serta memberikan bantuan-bantuan ke seluruh daerah
termasuk daerah Provinsi Gorontalo. Rangkaian hari ulang tahun PMI di Provinsi Gorontalo diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya donor darah sukarela. Aksi yang digelar di 3 lokasi yakni Pasar Minggu Telaga, Pasar Senin Moodu, dan Pasar Kamis Tapa itu berhasil mengumpulkan ratusan kantong darah. Ada juga sosialisasi PMR Mula tingkat SD. Kegiatan Safety for Kids itu hanya dipercayakan PMI Pusat pada 5 daerah, yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim meminta pengerjaan pembangunan Rumah Hunian Idaman Rakyat atau RHIR terus dipacu. Hal ini ditegaskannya saat meninjau pembangunan RHIR di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo pada Selasa 21 September 2021. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meminta pekerjaan pembangunan Rumah Hunian Idaman Rakyat atau RHIR terus dipacu. Hal itu ditegaskannya saat meninjau pembangunan RHIR di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo pada Selasa 21 September 2021. Saya mengajak kepada kita sekalian, utamanya Dinas Perkim, agar memacu pekerjaan yang masih perlu untuk kita tingkatkan, utamanya presentasi fisiknya, agar keseluruhan daripada RHIR ini bisa terpenuhi sesuai dengan target yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Berdasarkan pantauan di lapangan pembangunan RHIR yang dilaksanakan oleh Kodim 1304 Gorontalo, progresnya sudah mencapai 90%. Dari 53 unit yang dialokasikan untuk Kota Gorontalo, tersisa 2 unit yang belum diatap. Selebihnya tinggal pekerjaan perampungan. Progresnya Pak sampai sekarang? Kalau kota paling cepat, itu kalau dilihat sudah 90%. Tinggal finishing dan masih ada 2 rumah yang belum teratap ya Pak Kabit. Targetnya kapan Pak bisa selesai? Kalau kontrak dengan Pak Dandim itu Oktober selesai. Tapi kalau saya lihat progresnya ini seperti ini, ya saya optimis itu sekitar awal ini September, pertengahan Oktober lah, ya paling lambat itu. Sementara itu, Dandim 1304 Gorontalo Letkol CZI Doni Ardiwida menegaskan akan menyelesaikan pembangunan RHIR secepatnya. Doni mengatakan bahwa pihaknya tidak terpaku dengan waktu kontrak pekerjaan. Pada intinya untuk target kami ini secepat-cepatnya. Kami tidak terpaku nanti misalnya Oktober selesai kemudian dipatok, tidak, harus cepat-cepatnya. Pemprov Gorontalo melalui Dinas PRKP tahun ini mengalokasikan pembangunan RHIR sebanyak 150 unit. Kota Gorontalo memperoleh jatah 53 unit, masing-masing untuk Kelurahan Donggala sebanyak 45 unit dan Kelurahan Leato Selatan 8 unit. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo bersama Ketua Pokdarwis Mandiri Pariwisata Muhlis Panai meninjau destinasi religi di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 15 September 2021. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo
bersama Ketua Kelompok Sadar Wisata Mandiri Pariwisata, Muhlis Panai meninjau destinasi wisata religi Bubohu di Desa Bongo, Kecamatan Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 15 September 2021. Wisata religi Bubohu, Masjid Walima Emas, dan Pantai Dulanga merupakan 3 destinasi yang ada di Desa Bongo yang telah ditetapkan sebagai 50 desa wisata Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Idris berpesan kepada Ketua Pokdarwis Desa Bongo untuk mempersiapkan dengan baik ketiga destinasi wisata di Desa Bongo agar dalam penilaian nanti bisa masuk dalam 10 besar desa wisata Indonesia. Idris juga mendorong percepatan vaksinasi bagi warga desa sehingga tercipta kekebalan komunal untuk mendukung sektor pariwisata di masa pandemi COVID-19. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dalam menetapkan Desa Bongo ini merupakan desa religius, yaitu merupakan desa 50 yang terpilih. Nah, tentunya saya harapkan yang pertama dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah desa maupun oleh pengurus desa religius Bubohu ini. Yang kedua tentunya diharapkan agar supaya masyarakat di sekitarnya itu sudah tervaksinasi. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Mandiri Pariwisata Muhlis Panai optimis Desa Bongo akan masuk dalam 10 besar desa wisata Indonesia. Muhlis beralasan dari 50 besar desa wisata Indonesia yang memiliki konsep wisata religi hanya ada 2. Salah satunya adalah Desa Bongo. Saya yakin dan percaya Bongo itu bisa masuk 10 besar. Kenapa? Pertama adalah dari 50 besar ini, desa yang konsep religinya itu hanya ada 2. Skala nasional untuk yang posisi 50 besar hanya ada 2. Itu ada di Sumatera, kemudian satunya ada di Sulawesi, yaitu di Desa Bongo. Kelebihan di Desa Bongo adalah satu desa dibanding yang lain, satu desa yang memiliki 3 destinasi. Nah, biasanya di beberapa lokasi itu hanya satu desa itu hanya memiliki satu destinasi, sehingga kemudian Desa Bongo itu menjadi sebuah unggulan.